Bu Desi, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Ibu Mei. Apa kabarnya Bu Mei? Kabar saya sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Ah, saya cukup sehat hari ini Bu Mei. Baik. Oh ya Bu Desi, saya dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan. Betul begitu ya Bu? Ya benar sekali Bu Mei. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Mei siang ini. Boleh Bu Desi. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Boleh diceritakan Bu? Baik Bu Mei, begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan yang ada di sekolah saya Ibu Mei, tapi sebenarnya tidak seluruh rekan saya, hanya mungkin guru-guru yang lebih senior. Saya perhatikan dalam beberapa tahun ini atau dari tahun ke tahun mereka tidak ada namanya perubahan dalam penyampaian materi, pembelajaran ya. Dari hasil pengamatan mereka itu sering menggunakan hanya metode ceramah, ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kan kita kan zaman ini kan udah cukup berubah ya Bu ya, sudah cukup canggih dengan segala teknologi yang berkembang pesat ya. Tapi saya amati guru-guru di sekolah ini tidak mau lagi ada perubahan kayak gini Bu. Harusnya mereka hanya mengandalkan metode ceramah atau metode konvensional saja Bu, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif, siswa-siswanya mungkin lebih bosan di kelas untuk belajar seperti itu Bu Mei. Oh baik Bu. Kalau begitu, saya garis bawahi, eee, Mm-mm. berarti permasalahan dari Ibu Desi ini adalah bahwa, rekan-rekan guru yang ada di lingkungan sekolah Ibu Desi, kurang bervariatif, kurang berinovasi, begitu ya Bu Desi? Ya betul sekali Bu Mei. Sebenarnya bukan seluruh guru, ada beberapa Bu ya. Jadi pembelajarannya tuh kurang bervariatif dan media atau model pembelajarannya masih kurang, masih itu saja anak-anak. Jadi timbulnya ketika dalam kelas tuh lebih lebih bosan Bu dalam belajar. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang, ingin Ibu Desi dapatkan? Begini Bu, dari percakapan hari ini ada hal yang ingin saya dapatkan ya. Saya ingin adanya perubahan Bu, perubahan di sekolah saya khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran ke siswa-siswanya Bu. Baik Bu, jadi yang ingin, Ibu Desi harapkan ini adalah adanya perubahan Bu ya? Benar Bu. Baik Bu, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya Bu ya, metode atau model pembelajaran yang lebih berkreatif ya, bervariatif. Misalnya ada menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, misal kita kan ada yang namanya Quizzes sekarang kan Bu, lalu Iya betul. adanya Qualitypa, mungkin juga bisa ditambah dengan Google Classroom, aplikasi lainnya yang mungkin sedang marak digunakan oleh guru pada saat ini. Bisa juga Bu cuma sekedar menggunakan slide atau PowerPoint ya, jadi anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran itu Bu. Lebih tapi untuk tanya slide tuh lebih baik daripada dengan metode ceramah atau adanya metode-metode yang lebih membosankan seperti itu Bu. Baik Bu, dari yang Ibu Desi sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan, metode pembelajaran yang bervariasi, begitu juga dengan model pembelajarannya, itu bisa dikatakan pembelajaran ideal ya Bu? Iya. Dan itu, berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu Desi kalau boleh tahu, proses pembelajarannya berada di level berapa ya Bu? Saya kira gini loh Bu, mungkin berada di level 6. Nah, gini, karena di sekolah saya ini lebih banyak guru-guru senior yang mungkin sudah ingin mendekati pensiun ya Bu ya, yang kelihatan sulit untuk memanfaatkan kemajuan teknologi pada saat sekarang ini Bu. Kira-kira mungkin di level 6 Bu. Baik Bu, pada kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa Bu akan ada peningkatan untuk pembelajaran yang lebih bervariatif? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 Bu. Ya, kalau untuk level yang lebih tinggi saya kira agak lebih sulit Bu ya. Kenapa saya katakan lebih sulit? Karena seperti yang saya ketahui guru-guru di sini banyak yang sudah mendekati pensiun. Mungkin itu yang sulitnya Bu. Mungkin saya bisa targetkan ke level 8 itu sudah cukup Bu. Baik Bu, artinya dari level 6 ke level 8 ya Bu? Iya. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Ibu Desi lakukan untuk melakukan perubahan tersebut?
Saya akan melakukan sebuah kegiatan Bu ya, semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara satu rekan guru dengan rekan guru yang lain ya. Seperti kita sering ada yang namanya tutor sebaya Bu, tutor sebaya artinya mungkin dari rekan yang satu yang sudah paham akan IT ya, bisa mengajari rekan yang lain yang mungkin belum paham. Pembelajaran secara langsung atau secara face to face Bu. Baik Bu, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan kegiatan pendampingan begitu ya Bu. Ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang Ibu Desi ingin terapkan di sekolah dan teman-teman tuh nyaman dengan penyampaian yang Ibu lakukan? Mungkin kalau bukan dengan kegiatan mentoring Bu ya, saya akan saya coba konsultasikan dulu ke kepala sekolah ya. Terus dengan mungkin ke Waka Kurikulum karena segala hubungan guru-guru ini masuk ke dalam kapasitas dari Waka Kurikulum Bu. Betul Bu. Saya ingin mengajukan kegiatan workshop dengan tujuan sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan metode-metode yang bervariatif Bu. Baik Bu Desi, ini berarti sudah merencanakan mentoring, pendampingan, tutor sebaya, kemudian juga kegiatan workshop. Nah, dari ketiga kegiatan tersebut kira-kira kegiatan mana yang lebih cepat realisasinya Bu? Kalau saya pikir Bu, saya lebih memilih untuk kegiatan pendampingan Bu secara face to face ya Bu. Kenapa? Karena kalau kegiatan untuk workshop itu akan makan butuh waktu yang panjang dan juga butuh biaya yang mungkin agak lebih besar. Iya, baik Bu. Kegiatan pendampingan secara langsung seperti tutor sebaya ya Bu ya? Iya, Kira-kira benar. pada kegiatan tersebut Bu Desi membutuhkan support siapa ya Bu? Yang jelas saya akan sangat butuh support dari rekan sejawat ya Bu ya, rekan-rekan lainnya untuk saling berkolaborasi. Di sini saya akan berkolaborasi sama teman-teman yang lain yang mungkin lebih paham akan IT ya, yang pembelajar, dan mungkin teman-teman yang lebih ketika mengajarnya menggunakan metode-metode bervariatif, dan juga saya tidak akan bahkan bahwa saya butuh support dari pimpinan Bu, dari kepala sekolah, itu yang paling penting. Karena kepala sekolah yang merupakan manajer dari sebuah sekolah itu Bu. Berarti dalam melakukan pendampingan ini Bu Desi akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang Iya, menguasai IT pastinya Bu ya, sehingga siap. pembelajaran yang diterapkan bisa bervariasi. Nah, kalau boleh tahu kira-kira kapan ya Bu hal tersebut akan disosialisasikan? Saya akan coba secepatnya Ibu, bila perlu hari ini, atau bila kalau mau pakai target 1 minggu ini akan saya coba untuk sosialisasikan dulu Bu yang jelas. Wah, luar biasa sekali ya Bu Desi, bagus sekali ya Bu. Kira-kira Bu Desi dari percakapan kita ini apa sih yang Bu Desi dapatkan? Banyak hal yang saya dapatkan dari percakapan hari ini Bu. Saya bisa mendapatkan gambaran di mana cara untuk menjadikan sebuah sekolah itu terjadi sebuah perubahan. Saya akan coba buat sebuah kegiatan mentoring ya, pendampingan, belajar bersama tutor sebaya, dan workshop dengan menciptakan kolaborasi sama rekan guru ya, yang memiliki keahlian yang lebih dari teman-teman yang lainnya itu. Luar biasa hebat ya Bu Desi, sudah Ibu, mempunyai gambaran untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif. Baik Ibu, saya tunggu kabar dari Bu Desi setelah melakukan kegiatan tersebut. Mungkin percakapan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini ya Bu. ya, Semoga rencananya dapat berjalan dengan baik. ya, terima kasih Bu atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya ya. Saya mudah-mudahan bermanfaat Bu, khususnya bagi sekolah saya dan bagi teman-teman rekan sekolah saya yang lainnya. Ya, baik Bu Desi, terima kasih juga. Jika ada permasalahan yang mau diceritakan Bu Desi bisa langsung hubungi saya Iya ya Bu, Bu. siap. Baik Ibu, selamat siang Ibu Desi. Selamat siang Bu Mei, terima kasih. Selamat siang Bu Mei, apa kabar? Selamat siang Ibu Fatima, saya sehat Ibu, kabarnya bagaimana dengan Ibu Siti Fatima? Alhamdulillah baik juga. Saya perhatikan Ibu Mei terlihat seperti kurang bersemangat dan kurang ceria seperti biasanya. Apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan Bu Mei? Sebenarnya iya, memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana Ibu Siti. Kira-kira Ibu Siti apakah ada waktu ya
Mohon maaf loh ya jika, seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu, karena saya tahu kan Ibu Siti ini wakil kurikulum juga, kemudian juga calon guru penggerak, jadi luar biasa, kesibukannya. Pasti saya rasa Ibu Siti, tidak punya waktu untuk boleh mendengarkan, permasalahan saya, Bu. Enggak Bu Mei, saat ini saya sedang nggak ada kerja. Saya sangat berterima kasih sangat sekali ketika Ibu Mei mau menceritakan apa yang sedang Ibu Mei rasakan saat ini. Apa yang bisa saya bantu Bu Mei? Syukurlah Bu, terima kasih banyak sebelumnya ya Ibu untuk waktu yang berharganya. Jadi begini Bu, beberapa belakangan hari ini, saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang Bu. Kalau boleh tahu masalahnya seperti apa ya Bu Mei? Bisa diceritakan? Baik Bu, saya berharap dengan saya, menceritakan ini, saya mendapatkan ketenangan setelah saya bisa bercerita dengan Ibu, berkeluh kesah, kemudian juga saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya, hadapi ini Bu Siti. Baiklah Bu Mei. Coba Bu Mei ceritakanlah apa yang membuat Ibu Mei menjadi gelisah, berkeluh kesah, tidak nyaman. Baik Bu Mei. Baik Ibu Siti. Ibu Siti ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu kepala sekolah kan mengadakan supervisi, di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapatkan catatan, berupa kritik dan saran Ibu Siti dari kepala sekolah. Kalau boleh tahu kritik dan saran seperti apa ya Bu Mei yang disampaikan oleh kepala sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya berkaitan dengan pengelolaan kelas. Jadi, ibu kepala sekolah mengkritik tentang proses, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses pembelajaran seperti apa Bu Mei? Apakah Ibu kepala sekolah mengkritik bahwa pembelajaran Ibu kurang berjalan dengan lancar atau pengelolaan kelas yang kurang baik, itu bagaimana Bu Mei? Begini Ibu Siti, saya diberikan catatan untuk perlu meningkatkan, kompetensi saya dalam mengelola kelas Ibu. Wah, bagus sekali itu sarannya Bu Mei. Lalu apa tujuan Bu Mei dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya pikir saya perlu meningkatkan kompetensi untuk menciptakan kelas yang kondusif, kemudian menyenangkan, sehingga siswa itu akan tertarik, untuk, setiap harinya mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik Bu Mei, apa yang Ibu Mei lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba untuk, melakukan berbagai metode pembelajaran ya Ibu, kemudian model pembelajaran, tapi, saya merasa belum ada yang benar-benar efektif Bu Siti. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran tersebut? Oke, baik Bu. Kebetulan di kelas saya merasa saya masih sangat kesulitan untuk, mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pada saat, proses pembelajaran berlangsung. Oh, baik Bu. Jadi kalau siswa itu suka berbicara ketika pembelajaran berlangsung, mungkin bagusnya Ibu mencari tahu dulu mereka tuh berbicara karena apakah sudah paham, apakah mereka hanya cari perhatian, atau mungkin mereka bosan mungkin kali ya Bu ya? Betul, Bu. Saya membutuhkan, strategi untuk mengendalikan siswa tersebut, siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Oh, ya. Kemudian strategi apa yang telah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Baiklah Ibu, saya pikir, mereka tidak memahami pembelajaran dikarenakan, apa ya, pembelajaran itu mungkin kurang menarik, untuk mereka pahami, kemudian juga, pembelajaran yang metode yang saya gunakan mungkin cenderung berceramah dan, penugasan sehingga, saya perlu menggunakan metode pembelajaran lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Kemudian, untuk mengatasi siswa yang aktif, saya perlu, mengingatkan kembali bagaimana kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan bersama, sehingga mereka tahu bagaimana disiplin, yang positif pada saat, pembelajaran berlangsung.
Oh, bagus sekali. Silakan dicoba yuk, Bu, ya Bu Mei. Selain itu, apa yang Ibu akan lebih kembangkan lebih lanjut? Baik Bu, saya akan mencoba, selain itu, saya perlu memberikan penguatan positif sepertinya Ibu Siti ya, kepada siswa yang, berbicara maupun tidak berbicara. Sehingga, saya rasa memberikan pujian atau memberikan penghargaan itu dapat membuat anak, termotivasi, sehingga siswa yang lain juga akan antusias untuk mengikuti pembelajaran saya. Wah, luar biasa Bu Mei. Jadi bagaimana Bu Mei? Apakah Bu Mei sudah siap untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang telah Bu Mei rancang? Siap Bu, saya sudah memiliki gambaran atau strategi yang akan saya terapkan, implementasikan di kelas saya. Mudah-mudahan ini dapat berhasil, siswa yang tadinya aktif dapat dikontrol dengan baik, sehingga manajemen kelas saya, pengelolaan kelasnya dapat lebih baik lagi. Kapan kira-kira Ibu akan mengimplementasikannya, Bu? Mungkin besok sudah bisa harus saya eksekusi Ibu Siti. Baik, semangat Ibu Mei. Terima Silakan kasih Ibu Siti. dilaksanakan dan diimplementasikan ya. Terima kasih Bu Siti sudah meluangkan waktu berharganya, masukannya tadi sangat baik sehingga sekarang saya sudah merasa lebih apa ya Bu ya, lebih tenang lagi, lebih bersemangat lagi untuk mengajar anak-anak di kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Siti Fatimah. Baik, makasih Bu Mei. Sampai ketemu lagi. Baik Ibu Siti, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Bu Desi. Maaf mengganggu waktunya. Ibu ada waktu nggak? Waalaikumsalam Ibu Siti. Ya boleh Ibu, memang saya sekarang lagi tidak ada kegiatan. Alhamdulillah. Syukurlah Bu, artinya tidak mengganggu waktunya. Oke Bu, ngomong-ngomong ada apa Ibu menemui saya? Ada yang bisa saya bantu untuk Ibu? Iya Bu, ini saya ingin curhat. Curhat apa Bu? Curhat dalam apa? Ibu Siti Fatimah lagi galau ya? Iya Bu, galau tentang murid-murid inilah Bu. Ya, boleh, Bu. Begini Bu, ya saya mau curhat mengenai murid-murid saya. Saya ingin mau ngobrol mengenai Bu Desi, bagaimana tentang permasalahan murid-murid saya ini. Boleh ya Bu ya? Oh, tentu saja boleh Ibu Siti. Ada apa Ibu dengan murid-muridnya Ibu? Begini Bu, mengenai tingkah laku murid-murid nih. Jadi selama mereka mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas saya, mereka itu memiliki tingkah yang apa ya, seperti kayak bosan gitu nah Bu. Artinya Ibu, tujuan kita hari ini adalah bagaimana Ibu mengenai masalah tingkah laku murid Ibu ya? Iya benar Bu, jadi ingin membicarakan mengenai tingkah laku murid. Baik, bagaimana Ibu bisa ceritakan enggak? Boleh Ibu ceritakan bagaimana? Ya, jadi anak-anak itu Bu di kelas itu seperti bosen ya, tidak aktif pembelajaran, asik ngobrol sendiri. Pun kalau diberi tugas kelompok, hanya orang-orang tertentu yang mengerjakan tugas tersebut. Oh, Masya Allah Ibu, luar biasa sekali murid-muridnya. Ya sebelumnya menurut Ibu Siti sendiri bosan seperti apa sih Bu? Bu Siti mungkin pernah mengamati bosan seperti apa murid-murid? Ya, jadi anak-anak itu ngantuk dan terkesan tidak berminat untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan. Kayaknya mereka nggak minat belajar gitu Bu. Artinya tidak minat mendengarkan pembelajaran di kelas Ibu ya? Ibu bisa mengetahui mereka tidak minat itu dari pembelajaran Ibu itu Ibu lihat dari mana Ibu? Mereka tuh gelisah Bu dalam kelas, kayak ini apa nggak betah gitu kan, kemudian ngobrol, tidak memperhatikan, kemudian ada yang tertelungkup sambil tidur. Aduh saya jadi malu Bu, kadang-kadang ada yang sambil bermain, kadang-kadang ngerjain tugas dari pelajaran yang lain. Jadi oh gitu ya Bu ya. Oh ya baik Bu, dari yang Ibu Siti sampaikan tadi ya, menurut Ibu sendiri ya, kalau Ibu menilai murid-murid Ibu berada di dalam
level berapa Bu? Kalau saya beri penilaian rentang 1 sampai 10 ya. Dari keaktifan, keantusiasan belajar di kelas anak murid Ibu itu kira-kira berada di level berapa Bu kira-kira sekarang? Kira-kira di level 6 Bu. Level 6 ya. Karena di kelas saya muridnya terlihat kurang semangat Bu belajarnya, ya seperti yang saya bilang tadi, ada tiduran, ngobrol, main, dan lain sebagainya. Kurang bersemangat lah Bu ngajarnya. Baik Ibu, pada kondisi sekarang ini Bu ya, kira-kira kalau Ibu sudah konsultasi dengan saya ya, Ibu butuhkan peningkatan. Pasti kita ketika kita punya rencana ya Bu ya, untuk peningkatan kira-kira Ibu pengennya Ibu melakukan pembelajaran yang bervariasi ini, murid Ibu ini naik level berapa? Mungkin level 9 ya Bu ya, karena saya punya keyakinan anak-anak itu akan antusias belajar kalau cara belajar saya ini berbeda dari biasanya Bu. Baik Ibu, luar biasa. Itu adalah rencana yang baik ya. Selama dalam kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan, menurut Ibu kegiatan apa yang terbaik yang sudah Ibu lakukan dan sudah berhasil Ibu? Yang terbaik yang sudah saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran itu saya pernah Bu menggunakan Ya. PPT, PowerPoint, dan juga memperlihatkan video pembelajaran dari YouTube. Iya. Menurut saya hal tersebut berhasil dalam menarik fokus dan minat siswa saya dalam belajar. Karena ketika saya memberikan pembelajaran yang seperti itu, mereka itu lebih antusias, kayak ada yang menarik perhatiannya gitu kan. Itu Bu. Wah, sangat bagus Ibu Siti ya. Itu rencana Ibu sudah sangat bagus. Menurut saya sudah sangat bagus. Karena kegiatan yang telah Ibu lakukan dan Ibu anggap berhasil ya. Lalu menurut Ibu ya Bu ya, apa saja yang bisa dijadikan pilihan Bu ya untuk membuat kegiatan pembelajaran Ibu berikutnya ya sesuai dengan materi yang ada yang dapat membuat murid Ibu tertarik untuk belajar pada pembelajaran Ibu Bu. Mungkin saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan atau menampilkan PPT, video-video menarik, ice breaking, ya biar anak-anak gak bosan Bu. Kemudian saya juga akan meminta siswa-siswa untuk memberikan tugas yang mereka akan mengumpulkan sesuai dengan kemampuan mereka, misal dalam bentuk video, cerita lewat Canva, atau berupa pantun dan puisi. Wah Bu, luar biasa, sungguh luar biasa Bu. Poin penambahan ice breaking bagus itu Bu. Kita memang kalau kita membuat ice breaking di kelas ketika anak-anak sudah lelah, udah ngantuk Bu ya, kita tambahkan dengan ice breaking akan menambah motivasi anak lagi untuk belajar. Artinya pada saat anak ngantuk, akhirnya dia akan hilang ngantuknya, akan timbul untuk belajar lagi Bu. Ya Bu Siti? Jadi mungkin saya akan mencari berbagai macam ice breaking ya, referensi ice breaking, dari Google, dari YouTube maupun dari teman-teman. Saya juga akan mencoba menggunakan model pembelajaran atau teknik cooperative learning sehingga murid-murid saya aktif semua. Ya, Masya Allah, sudah bagus itu Bu Siti. Berarti Bu Siti langkah awal yang akan Ibu lakukan apa Ibu? Langkah awal yang pertama saya akan merancang pembelajaran saya terlebih dahulu Bu. Kira-kira Ibu Siti, berapa lama target Ibu untuk menyelesaikan rancangan kegiatan pembelajaran tersebut? Coba saya tanya dengan Ibu, targetnya kira-kira berapa lama? Sekitar 1 minggu lah, tapi secepatnya lah Bu. Kalau misalnya hari ini saya nggak ada tugas, mungkin hari ini sudah bisa saya laksanakan Bu. Saya akan coba buat rancangan. Benar, baik Bu Siti, cukup ya. Walau waktunya untuk 1 minggu cukup ya Bu Siti ya? Ya baik, cukup Bu. Ya cukup. Ya biar kita tahu kalau dalam 1 minggu ini udah ada langkah perubahan Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana jika nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya? Iya,
Saya sangat bersemangat sekali Bu Desi. Nanti kalau saya ada kendala dan permasalahan lainnya, saya akan konsultasi lagi. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Sama-sama Ibu Siti, semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat bagi Ibu dan anak-anak didik Ibu, sehingga Ibu nantinya bisa lebih mengajar dalam bervariasi, anak-anak Ibu tidak bosan lagi belajar. Karena itulah Bu, kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran anak supaya anak senang dengan belajar dengan kita ya Bu ya. Amin ya Bu, makasih ya Bu ya. Saya pamit dulu, assalamualaikum. Ya Ibu, waalaikumsalam Bu Siti.